Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan tentang metode-metode pensampaian dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, dia menggunakan teknik pensampaian non-probability atau tanpa peluang. Jadi untuk secara keseluruhan, teknik pensampaian dalam penelitian kualitatif itu menggunakan teknik purposive sampling atau pensampaian secara purposif. Di mana pengambilan sampel secara purposif adalah pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Ada banyak cara yang digunakan teknik pensampaian dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama adalah pensampaian variasi maksimum atau pensampaian heterogen, maksimal variation atau heterogeneous sampling. Nah, pengambilan sampel seperti ini adalah mengambil sampel secara individu atau kelompok dengan menggunakan karakteristik tertentu. Misalnya, apakah itu diambil dari segi usianya, atau jenis kelaminnya, atau tingkat pendidikannya, ataukah status sosialnya. Jadi perbedaan usia nanti yang akan diambil, misalnya kalau dalam suatu penelitian akan diambil usia antara 0 sampai 15, kemudian misalnya antara 16 sampai dengan 30, kemudian 30 sampai dengan 50, kemudian 51 sampai dengan 70. Jadi dia variasi maksimum atau variasi usia tadi itulah yang dimaksudkan dengan variasi maksimum atau heterogen. Biasanya dipilih untuk memberikan keragaman kasus yang relevan dengan fenomena atau peristiwa tertentu. Misalkan ada yang ingin meneliti tentang bagaimana kepemimpinan kalau dalam bidang pendidikan, bagaimana kepemimpinan pada sekolah menengah atas di Kota Kendari. Kalau nanti menggunakan pensampaian variasi maksimum atau variasi heterogen, maka nanti dia akan mengidentifikasi sekolah-sekolah di Kota Kendari itu mungkin berdasarkan akreditasinya. Misalnya akreditasi A diambil satu sekolah, akreditasi B diambil satu sekolah, akreditasi C diambil satu sekolah, kemudian akreditasi D atau belum terakreditasi diambil satu sekolah. Jadi variasi maksimumnya itu adalah akreditasinya. Akreditasi A, akreditasi B, dan seterusnya. Jadi perbedaan akreditasi ini kemudian diambillah sampel. Yang perlu dicatat di sini adalah pensampaian seperti ini tidak dimaksudkan untuk mewakili populasinya, tetapi dimaksudkan adalah mewakili dirinya sendiri. Jadi ada sekolah yang akreditasi A tadi, bukan berarti akreditasi A, bukan. Yang kualitatif itu tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi atau representasi dari populasi, hanya dia ingin menggambarkan bagaimana kondisi kepemimpinan pada sekolah yang akreditasi A, bagaimana akreditasi B, bagaimana akreditasi C, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau tadi pensampaian heterogen, sekarang pensampaian homogen, homogeneous sampling. Homogen itu sama dengan seragam. Pensampaian seperti ini biasanya peneliti memilih orang berdasarkan latar tertentu. Misalkan pendidikan ekonomi ingin meneliti tentang
partisipasi anggota koperasi. Berarti yang diteliti adalah anggota koperasi. Atau yang akan diteliti misalnya kebiasaan belajar mahasiswa berprestasi. Berarti yang akan diteliti adalah homogen, yaitu mahasiswa yang berprestasi. Atau bisa juga mengambil sampel individu berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Misalnya semua orang tua yang memiliki anak di sekolah berpartisipasi dalam komite sekolah. Partisipasi dalam komite sekolah ini kemudian dijadikan sebagai sampel penelitian. Atau misalnya penelitian tentang partisipasi guru dalam organisasi PGRI. Atau misalnya keterlibatan masyarakat dalam komite sekolah. Jadi komite sekolah ini merupakan objek dari penelitian dan masyarakat yang terlibat di sana diteliti karena keterlibatan dalam komite sekolah itu dianggap homogen. Kemudian ada juga pensampelan kasus ekstrim case sampling. Ini dimaksudkan adalah mempelajari kasus ekstrim atau kasus pencilan atau kasus yang menampilkan karakteristik ekstrim, bisa sangat berhasil atau bisa juga gagal. Kemudian peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dari kondisi kasus ekstrim tersebut. Misalnya, program pendidikan autis yang berhasil mendapat penghargaan dari pemerintah. Ya, kasusnya ekstrim, autis, kemudian dia berprestasi. Kemudian contoh berikutnya adalah mahasiswa cerdas yang terancam DO. Kasus ekstrimnya adalah cerdas tapi DO. Apa masalahnya? Kemudian ekstrimnya adalah potret guru honorer yang mengajar di daerah terpencil secara sukarela tanpa digaji. Ini juga menarik. Karena pada prinsipnya kalau orang itu bekerja untuk digaji, ini daerah terpencil tidak digaji pula, sehingga itu menarik dan dianggap sebagai kasus ekstrim. Mungkin juga untuk penelitian seperti ini bisa saja kasus-kasus yang luar biasa, atau misalnya kegagalan, putus sekolah, atau bisa juga misalnya sektor informal yang sukses, atau sekarang lagi hangat ini misalnya COVID-19, itu kasus-kasus ekstrimnya, atau misalnya pelanggaran hak asasi, atau penembakan anggota FPI, dan itu termasuk kasus-kasus ekstrim itu yang akan diteliti, atau bisa juga karena krisis moral dan seterusnya. Ini contoh kasus ekstrim. Kemudian ada juga pensampelan kasus khusus atau typical case sampling. Typical case sampling. Dalam hal ini peneliti mempelajari seseorang atau kasus atau situs atau latar dari kasus khusus, atau juga mempelajari kasus-kasus yang menyimpang, atau mempelajari kasus-kasus khusus. Ini kasus misalnya kasus pelecehan TKI di negara tertentu, ini kasus khusus. Keberhasilan tokoh politik berlatar belakang pengusaha, ini juga kasus. Atau potret koruptor dana bantuan COVID-19, ini juga kasus. Ini contoh-contohnya. Kemudian teknik pensampelan lainnya adalah pensampelan teori atau konsep. Teori atau konsep sampling. Teknik pensampelan seperti ini adalah peneliti
mengambil sampel individu atau latar tertentu karena dapat membantunya dalam menemukan teori atau konsep tertentu. Misalnya penelitian tentang bagaimana pola hidup masyarakat pesisir dengan menggunakan grounded theory. Jadi penelitian seperti ini bermaksud untuk menemukan teori atau konsep-konsep. Jadi konsep atau teori itu muncul dengan adanya data di lapangan setelah melalui interaksi pengumpulan data dengan sumber data atau informan. Maka muncullah teori-teori baru. Ini contohnya. Kemudian peneliti memerlukan pemahaman yang jelas tentang konsep atau teori yang diharapkan muncul selama pelaksanaan penelitian. Jadi biasanya kalau penelitian seperti ini tidak didasari oleh teori atau tidak berpatokan pada teori yang sudah ada, tapi teori itu menurut mereka adalah adanya di lapangan. Setelah ke lapangan, kemudian mengumpulkan data-data, kemudian muncullah apa yang disebut sebagai teori, apa yang disebut sebagai konsep atau gabungan antara konsep dengan teori berdasarkan data-data yang diperolehnya di lapangan. Itu yang dikenal dengan grounded theory atau teori dari data. Jadi ini termasuk jenis-jenis penelitian budaya, penelitian sosiologi, bisa juga penelitian pendidikan. Dulu pada kuliah awal saya sudah contohkan judul-judul penelitian yang terkait dengan grounded theory atau penemuan teori atau konsep dari data. Kemudian ada juga pensampaian kritis, critical sampling. Yang dimaksudkan adalah adanya kasus luar biasa sehingga peneliti dapat belajar banyak tentang fenomena tersebut. Misalnya, penelitian tentang kasus penembakan 6 laskar FPI. Ini adalah termasuk kasus pelanggaran HAM berat. Misalnya ini. Kemudian fenomena bullying di sekolah menengah atau fenomena bullying di sekolah-sekolah menengah. Kemudian fenomena pelanggaran protokol COVID-19. Ini adalah pensampaian kritis atau critical sampling. Kemudian pensampaian opportunistik atau emergent sampling. Biasanya penelitian seperti ini atau pensampaian dengan teknik seperti ini, peneliti itu setelah tiba di lapangan, setelah mengumpulkan data, kemudian menemukan data-data baru yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, tapi itu terasa penting untuk diungkapkan. Kendatipun misalnya kejadian seperti ini bisa saja mengarahkan peneliti untuk keluar dari tujuan penelitiannya, tetapi penemuan kasus-kasus itu terasa penting untuk diungkapkan, sehingga bisa jadi peneliti akan lebih tertarik kepada kasus yang ditemukan ini karena dia sangat up to date mungkin, karena dia lebih menarik ketimbang judul atau topik penelitiannya, maka berarti nanti akan teralihkan ke sana. Atau mungkin nanti akan ada tambahan apalagi tambahan tujuan penelitian untuk mengungkapkan kasus-kasus yang sifatnya emergent atau opportunities yang muncul secara kebetulan setelah ada di lapangan. Sifat dari penelitian kualitatif pada dasarnya adalah, sudah saya jelaskan di awal bahwa penelitian kualitatif itu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau proposal kualitatif, instrumen penelitian kualitatif yang kita buat berdasarkan teori, bisa jadi setelah tiba di lapangan akan berubah, malah mungkin berubah semuanya karena kondisi di lapangan yang ternyata apa yang kita sudah rencanakan di awal kita tidak temukan, tetapi kita temukan hal lain yang lebih utama dan lebih penting dari apa yang kita rencanakan di awal, sehingga boleh jadi kita akan banyak menyesuaikan judul penelitian kita atau rancangan penelitian kita tergantung dari kondisi atau situasi lapangan. Ini lebih kepada pensampaian opportunistik atau emergent. Sehingga hal-hal baru yang muncul itu kemudian akan menjadi
objek atau sasaran penelitian kita untuk menambah apa yang kita sudah rencanakan, ataupun bisa jadi menggantikan apa yang kita sudah rencanakan karena memang dia tidak ada di lapangan. Itu yang dimaksud dengan pensampaian oportunistik. Kemudian berkembang di lapangan yang mengarah pada penemuan ide-ide baru. Ada ide-ide baru yang kelihatannya lebih mewarnai kondisi lapangan ketimbang apa yang kita sudah rencanakan. Sehingga itu akan mengalihkan kita atau mengarahkan kita untuk menelusuri hal itu ketimbang apa yang kita sudah rencanakan di awal. Mungkin juga kita menemukan keunikan yang tidak sesuai tujuan penelitian, tetapi dapat memberikan informasi baru yang lebih bermakna. Ada keunikan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, tapi jika itu kita telusuri maka akan lebih memberikan makna yang lebih signifikan, makna yang lebih berarti ketimbang apa yang kita rencanakan di awal, sehingga itu perlu kita arahkan penelitian untuk melacak hal itu. Itu namanya penelitian kualitatif. Bedanya dengan kuantitatif, kalau kuantitatif apa yang kita sudah buat di proposal, kita sudah rencanakan tidak bisa berubah. Tapi kalau kualitatif nanti bisa kita menyesuaikan kondisi lapangan, tergantung dari keadaan yang memungkinkan kita untuk mendapatkan data itu. Itu penelitian kualitatif. Kemudian pensampaian bola salju atau snowball sampling. Teknik pensampaian seperti ini pertama diawali karena ketiadaan informasi tentang siapa-siapa yang harus kita jadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Ya, teknik pensampaian yang semula berjumlah sedikit, kemudian semakin bertambah. Maksudnya, kalau kita memasuki suatu lapangan karena kita tidak terlalu paham siapa-siapa yang kita wawancara terkait dengan tujuan penelitian kita atau fokus penelitian kita, maka mungkin langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita ketemu dulu dengan pemerintah daerah, misalnya kita ketemu dengan lurah atau kepala desanya. Kemudian kita mengajukan maksud dan tujuannya, kita wawancara. Setelah kita wawancara dengan kepala desa, misalnya kita minta informasi bahwa kalau kita meneliti tentang hal seperti yang kita ungkapkan ini, siapa-siapa yang menjadi informan, siapa-siapa yang paham, maka tentu dia akan menunjuk beberapa orang. Beberapa orang itu kemudian kita jadikan sebagai sampel. Kemudian setelah kita wawancara, kita melacak data-data yang kita inginkan, kita merasa masih harus lanjut karena belum terungkap semuanya, maka beberapa orang itu kita tanya lagi, siapa selain mereka yang bisa memberikan informasi akurat tentang fokus penelitian kita. Maka tentu mereka akan memberikan rekomendasi beberapa orang yang mereka kenal, dan beberapa orang itu kemudian kita tindak lanjuti untuk kita jadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian kita. Tentu kita akan wawancara, kita akan dipandu untuk mengamati atau mencari dokumen, dan seterusnya. Kemudian setelah kita wawancara dengan beberapa orang itu, kita minta lagi informasi ke selain mereka, siapa lagi kira yang bisa kita jadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian kita. Dan mereka akan merekomendasikan beberapa orang, selanjutnya beberapa orang itu kita jadikan lagi sebagai subjek penelitian atau informan penelitian, dan seterusnya nanti akan bergulir sampai tentu akan berhenti kalau kita merasa bahwa apa yang kita inginkan sudah terpenuhi. Data-data yang kita inginkan sudah terungkap semua. Atau istilahnya kalau kita wawancara dengan lanjutan dengan beberapa orang lagi, maka apa yang kita temukan selama ini sudah terulang, sehingga berarti datanya sudah jenuh. Maka disitulah kita berhenti mengumpulkan data. Ini contoh sampel bola salju. Kemudian yang berikutnya adalah pensampelan mengkonfirmasi dan menyangkal, atau confirming and disconfirming sampling, mengkonfirmasi dan menyangkal. Ini dimaksudkan adalah menindaklanjuti kasus tertentu untuk menguji atau mengeksplorasi temuan spesifik lebih lanjut. Mengambil sampel individu atau situs untuk mengkonfirmasi atau menolak temuan awal. Jadi dimaksudkan di sini, setelah ada temuan kita, kemudian temuan itu perlu kita uji kembali di lapangan, kita uji validitasnya,
dengan mengambil lagi beberapa sampel atau beberapa informan untuk dijadikan sebagai narasumber bagaimana temuan penelitian kita. Jadi maksudnya nanti temuan-temuan penelitian itu setelah kita telusuri lebih jauh dengan sumber-sumber informan yang berbeda, bisa saja nanti bisa lebih diperkuat atau bisa diabaikan, jadi bisa mengkonfirmasi nanti bisa kita sangkal atau bisa lebih kuat temuannya. Artinya data-data yang kita sudah temukan itu kemudian kita konfirmasi kembali ke lapangan dengan menggunakan sumber-sumber atau informan tertentu tentunya, maka itu nanti kita akan menemukan apakah data yang kita temukan itu nanti memang benar atau mungkin bisa jadi kita tolak dengan adanya temuan-temuan baru. Itu namanya pensampaian mengkonfirmasi dan menyangkal. Kemudian pensampaian jenuh. Pensampaian jenuh ini sama dengan sampel total atau sama dengan sensus. Ingat, sensus atau sampel total sering sekali saya menemukan atau saya melihat penelitian-penelitian di Google. Ada penelitian yang menggunakan sampel total, tetapi menggunakan statistik, parametrik. Itu salah itu, karena sampel jenuh sebenarnya dia hanya bisa dideskripsi dengan statistik deskriptif, atau mungkin untuk penelitian kualitatif. Karena statistik inferensial seperti regresi korelasi, seperti non-parametrik atau parametrik itu hanya digunakan untuk data sampel untuk memprediksi populasi. Ini mungkin perlu dicatat, karena kesalahan ini saya perhatikan banyak sekali, malah ada yang dimuat di jurnal juga. Itu kan sangat tidak masuk akal. Karena kalau sampel jenuh atau total populasi yang diteliti itu adalah hanya khusus untuk penelitian-penelitian yang sifatnya bukan menggunakan statistik inferensial. Ya, sampel jenuh maksudnya adalah meneliti secara keseluruhan anggota populasi yang memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Atau bisa jadi sampel jenuh itu karena begitu bervariasinya populasi kita, sehingga kalaupun kita tarik perwakilan nanti tidak mewakili mereka karena masing-masing punya kekhasan tersendiri dan masing-masing individu dalam populasi adalah berbeda-beda. Padahal kan kita butuh supaya mereka ada perwakilannya. Karena tidak mungkin maka kita teliti semua. Kalau sudah meneliti secara keseluruhan populasi, maka ingat, penggunaan statistik inferensial atau statistik lainnya yang menggunakan tingkat kepercayaan atau confidence interval atau margin error, sudah tidak benar itu kalau digunakan statistik itu, karena statistik itu hanya khusus digunakan untuk menganalisis sampel untuk memprediksi populasi. Jadi rumus-rumus statistik itu pada umumnya menggunakan sampel untuk memprediksi populasi. Rumus-rumus sampling, karena rumus sampel dan rumus populasi itu berbeda nanti. Nah, kalau data-data seperti ini yang ditemukan dengan sampel jenuh ini hanya mungkin bisa kita deskripsi dengan menggunakan rata-rata, standar deviasi, variansi, median, modus, range, kuartil, desil, persentil, dan seterusnya, atau analisis statistik deskriptif pada umumnya. Kemudian ada juga istilah pensampaian jatah atau kuota. Ini pengambilan sampel seperti ini biasanya didasarkan atas pertimbangan kuota tertentu. Misalnya pertimbangan demografi. Jadi yang mau diteliti pada penelitian ini hanyalah orang tua yang merokok misalnya pada umur 50 ke atas. Berarti nanti jatahnya ada 50 ke atas dengan jumlah sampel misalnya 20 orang. Atau mungkin juga karena lokasi geografis. Geografis maksudnya yang akan diteliti dan dijadikan sebagai sampel penelitian adalah mereka yang tinggal di daerah pegunungan. Berarti nanti jatahnya atau kuotanya adalah daerah pegunungan. Mungkin juga nanti yang diteliti berdasarkan jenis kelamin, bahwa yang diteliti adalah hanya mahasiswa perempuan, berarti kuotanya adalah perempuan. Atau mungkin juga berdasarkan tingkat pendapatan yang diteliti hanya berpendidikan SD, atau yang berpendapatan rata-rata di atas 10 juta, berarti yang berpendapatan tinggi. Ini adalah istilahnya sampai jatah atau kuota. Maka dalam pengumpulan data, sebelum kuotanya terpenuhi, maka peneliti akan mengumpulkan data terus-menerus sampai menemukan kuota sesuai dengan perencanaannya. Misalnya kuotanya adalah 1000, berarti nanti 1000 data yang harus dipenuhi, baru kemudian berhenti mengumpulkan data. Kemudian ada pensampaian kebetulan atau incidental sampling.
Teknik pensampelan seperti ini berdasarkan faktor spontanitas. Misalnya, akan diteliti tentang kebiasaan membaca di perpustakaan bagi mahasiswa pendidikan ekonomi. Berarti nanti penelitinya akan datang duduk di perpustakaan setiap hari, setiap yang datang diwawancara atau ditanya atau dijadikan sebagai subjek penelitian. Atau satu toko misalnya ingin meneliti tentang preferensi pembeli, maka dia akan mengumpulkan data-data dari pengunjung, siapa saja yang berkunjung setiap hari, dia akan diwawancara, dia akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Ini adalah kebetulan yang disebut sebagai sampel incidental sampling. Jadi kebetulan dia ada di situ, kemudian terpilih sebagai sampel penelitian. Tapi ingat, ya jenis-jenis sampling seperti ini hanya cocok untuk penelitian yang sifatnya kualitatif, bukan untuk penelitian kuantitatif, terutama untuk diferensial. Tapi kalau untuk deskriptif, bolehlah penelitian deskriptif yang hanya mendeskripsi atau menjelaskan data. Kemudian ada juga istilah pensampelan kemudahan atau convenience sampling. Ini pengambilan sampelnya didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan akses. Misalnya, teman kantor, pengunjung perpustakaan, sebenarnya mirip-mirip dengan tadi penelitian sampel seperti itu. Kemudian siswa berprestasi di SMA. Peneliti di sini adalah bebas memilih siapa saja yang ditemui. Terpilih karena pada saat kita penelitian, dia ada di lokasi penelitian, maka dia kita jadikan sebagai sampel. Kemudian sering digunakan pada penelitian eksplorasi atau penelitian pendahuluan, ya, penelitian tahap awal. Itu contoh convenience sampling. Sebenarnya sama dengan yang tadi itu. Sampel kebetulan mirip dengan convenience sampling. Kemudian untuk ukuran sampel, dalam penelitian kualitatif tidak ada aturan khusus atau tidak ada patokan khusus untuk jumlah sampel penelitian. Pada umumnya semua pakar mengatakan seperti itu, termasuk yang saya kutip di sini, yaitu Anderson dan Arsenal. Itu tidak ada patokan khusus tentang ukuran sampel dalam penelitian kualitatif. Kemudian, namun ada kalanya ukuran sampel penelitian kualitatif tergantung pada fokus penelitiannya, atau masalah penelitiannya apa di situ, atau fokus penelitiannya apa. Kemudian tujuan atau kegunaan penelitian, mungkin nanti kita butuh sejumlah orang yang harus kita wawancara karena memang mengharuskan seperti itu, karena sesuai dengan kegunaan penelitian itu yang akan digunakan oleh banyak orang, hingga tidak mungkin hanya 1-2. Atau juga bisa jadi tergantung dari latar penelitiannya. Kalau penelitian-penelitian yang sifatnya misalnya apalagi biografi atau autobiografi, mungkin nanti informan utamanya 1 orang. Kemudian informan tambahannya mungkin ada berapa orang. Jadi nanti tergantung dari latarnya atau tujuannya atau penggunaan penelitian sendiri. Kemudian juga berikutnya nanti bisa jadi tergantung dari kredibilitas atau keterpercayaan penelitian itu sendiri. Tentu kalau kita menggunakan sampel banyak orang atau responden banyak orang atau informan banyak orang, nanti tidak berarti kredibilitasnya lebih tinggi, tetapi mungkin ketercapaian data itu. Biasanya kan ukurannya di sini adalah ketercapaian atau terpenuhinya data-data yang kita inginkan. Atau bisa diistilahkan datanya jenuh. Jenuh itu maksudnya adalah sudah tidak berkembang lagi. Kalau kita tanya beberapa informan A, informan B, ternyata sudah terulang seperti yang kita temukan sebelumnya. Maka berarti pada saat itu data kita sudah tidak berkembang, sudah jenuh, sehingga perlu kita hentikan penelitiannya. Ini dalam penelitian kualitatif. Jadi kesimpulannya di sini adalah untuk penelitian kualitatif itu sendiri tidak ada patokan khusus harus berapa informan, berapa subjek atau berapa sampel, tetapi kadang-kadang penentuan ukuran sampel itu bisa jadi tergantung pada fokus penelitiannya,
kemudian pada kegunaan atau tujuan penelitiannya, kemudian pada latar penelitian, kemudian pada kredibilitas penelitian, atau mungkin juga sumber daya yang tersedia. Ini adalah bagaimana penarikan sampel. Kemudian kita lanjutkan dengan objek, subjek, responden, dan informan penelitian. Objek penelitian adalah atribut dari benda, orang, lembaga, atau peristiwa yang menjadi sasaran penelitian. Jadi objek itu sebenarnya lebih kepada bendanya atau atribut bendanya. Sedangkan subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya terkandung objek penelitian. Yang mempunyai objek, pemilik objek penelitian itu adalah subjek penelitian. Jadi motivasi, hasil belajar, kinerja, gaya belajar, gaya kepemimpinan itu adalah objek penelitian. Sedangkan subjeknya adalah yang memiliki objek tadi, misalnya gaya kepemimpinan kepala sekolah, tentu subjeknya adalah kepala sekolah. Sedangkan objeknya adalah gaya kepemimpinan. Itu maksudnya kalau untuk membedakan antara objek dengan subjek. Kalau penelitian tentang motivasi belajarnya adalah objek penelitian. Subjeknya adalah siswa yang belajar maksudnya. Kemudian responden adalah orang yang merespon instrumen penelitian. Jadi objek penelitian itu adalah atribut orang atau lembaga yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan subjek adalah orang yang memiliki objek penelitian. Sedangkan responden adalah orang yang merespon instrumen penelitian. Pertanyaannya sekarang, apakah responden sama dengan sampel? Bisa iya, bisa tidak. Harusnya kalau sudah terpilih sebagai sampel, langsung menjadi responden penelitian. Tapi kadang-kadang karena ada satu dan lain hal, sampel itu tidak bersedia untuk menjadi responden, maka berarti dia harus dikeluarkan karena dia tidak akan merespon instrumen. Jadi responden itu orang yang merespon instrumen kita. Kalau dia tidak mengisi instrumen, berarti dia bukan responden. Karena kelalaiannya kemudian ternyata instrumen kita tidak diisi atau hanya dikembalikan begitu saja, berarti dia bukan responden karena tidak bisa dianalisis. Jadi dari responden ini kemudian bisa kita menganalisis bagaimana tanggapan mereka tentang apa yang kita teliti. Itu responden. Kemudian ada informan kunci dan informan pelengkap. Dalam penelitian kualitatif kita mengenal informan adalah orang yang diminta informasi mengenai objek penelitian kita. Orang yang diminta informasi atau yang memberikan informasi tentang objek penelitian kita. Kemudian ada informan kunci atau key informan adalah orang yang paling banyak menguasai informasi tentang objek yang diteliti. Itu informan kunci. Lawannya adalah informan pelengkap. Informan ini bisa satu orang, bisa banyak orang, tergantung dari apa tujuan penelitian kita. Contohnya di sini adalah penelitian tentang evaluasi kinerja guru SMA negeri di Provinsi A. Objek penelitiannya adalah kinerja guru. Subjek penelitiannya adalah guru SMA di Provinsi A. Respondennya tentu guru SMA di Provinsi A yang mengisi atau yang kita jadikan sebagai informan, yang mengisi instrumen atau yang kita wawancara atau yang kita jadikan sebagai informan. Tapi kalau tidak dia terpilih tapi kemudian tidak hadir, maka dia berarti bukan responden lagi. Kemudian ada informan kunci. Kalau kita meneliti tentang tadi evaluasi kinerja guru SMA negeri di Provinsi A, maka tentu informan kunci tentang kinerja guru itu adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah yang bikin aturannya sehingga dia tahu persis guru itu apa yang dia harus dilakukan pada saat dia di kelas. Mungkin juga nanti kita menggunakan informan kunci adalah pengawas sekolah, karena pengawas sekolah sendiri juga paham tentang apa yang dilakukan oleh guru karena setiap saat dia tetap mengawasi. Mungkin juga nanti yang menjadi informan kunci adalah guru yang bersangkutan, kemudian teman-temannya guru, dan
tentu yang pertama yang tidak kalah pentingnya juga adalah siswa. Itu dimaksud dengan informan kalau ada judul evaluasi kinerja guru SMA di Provinsi A. Kemudian informan tambahan atau informan pelengkap adalah bisa jadi orang tua siswa, mungkin juga komite sekolah, mungkin juga LSM yang mitra pendidikan, mungkin juga kepala dinas BK, dan mungkin juga pemerintah daerah. Itu yang dimaksud dengan informan tambahan. Kemudian ini sumber-sumbernya saya ambil dari buku ini, nanti bisa dibaca.